Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Amma ba'du. Fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Habiballah. Assalatu wassalamu alayka ya Nabiyallah. Wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Tajuk pada malam yang berbahagia ini yaitu berkah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ataupun bahasa nama lain daripada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un adalah istirja'. Sebelum kita memasuki dalam tajuk berkah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, terlebih dahulu kita bacakan satu hadis tentang keutamaan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu pagi, Nabi tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dengan raut kebahagiaan di wajahnya yang penuh berkah. Ketika para sahabat radhiyallahu anhum menanyakan alasannya, Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang datang kepadaku membawa satu berita dari Tuhanku Allah subhanahu wa ta'ala yang seraya berkata, wahai kekasihku, siapapun dari umatmu yang membacakan selawat kepadamu satu kali, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencatat baginya 10 kebaikan, menghapus 10 dosanya, mengangkatnya 10 derajat, dan memberikan rahmat yang sama besar kepadanya. Sallu alal habib sallallahu ta'ala ala Muhammad. Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul amali an-niyatus shadiqah. Niat yang jujur adalah amalan yang paling baik. Dalam hadis yang lain disebutkan, innamal a'malu binniyat. Hanya saja bahwa sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung pada niatnya. Wahai para pecinta Nabi, berniatlah yang baik sebelum melakukan segala tindakan, karena hal ini dapat menjadi sarana untuk masuk syurga. Sebelum mendengarkan tausiah ini, berniatlah yang baik seperti berikut ini. Saya akan mendengarkan seluruh tausiah untuk mendapatkan ilmu tentang Islam. Saya akan duduk dengan sikap ta'zim ataupun hormat. Saya akan menahan diri daripada rasa malas selama tausiah berlangsung. Saya akan mendengarkan tausiah untuk merubah diri saya sendiri. Apapun yang saya dengar dan saya pelajari pada malam yang berbahagia ini, saya akan berusaha menyampaikan kepada orang lain. Sallu alal habib sallallahu ta'ala ala Muhammad. Sahabat Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan satu hadis. Suatu ketika, Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat seorang lelaki yang mengikat tali besi pada kasutnya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menasihatinya, harapanmu semakin panjang, kamu kehilangan minat akan pahala, dan kamu mulai menjauhi amal soleh. Ketika tali kasut seseorang itu putus dan dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka berkah, hidayah dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala turun atasnya, dan pahala ini lebih baik bagi dirinya dari dunia dan seisinya. Masya Allah. Saudara-saudara muslimin yang tercinta, lihatlah cara Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menasihati orang lain dengan cara yang indah. Mungkin tali kasut pria ataupun laki-laki itu
terus-menerus putus, sehingga dia menggunakan kawat besi sebagai tali untuk kasutnya. Tindakan ini tampaknya baik karena praktis dan menyelamatkannya dari upaya berulang kali mengikat tali kasutnya. Tetapi lihatlah tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengajarkan umat untuk mempunyai kepedulian terhadap akhirat, bukan dunia sahaja. Mengikat tali besi pada kasut memudahkan segala sesuatunya di dunia ini. Tetapi seberapa besar pengaruhnya terhadap akhirat tidak diragukan lagi. Bahawa putusnya tali kasut juga merupakan cobaan. Dan setiap kali seorang mukmin ditimpa cobaan kemudian mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka dia akan dianugerahi rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia juga diberikan kesempatan untuk bersabar. Jelaslah bahawa ketika tali kasut itu tidak pernah putus, maka tidak akan ada kesulitan lagi. Ketika tidak ada kesulitan, maka tidak ada lagi kesempatan untuk bersabar. Dan ketika tidak ada lagi kesempatan untuk bersabar, maka seseorang akan kehilangan pahala besar dari kesabaran itu. Disebutkan dalam sebuah hadis bahawa Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jiz. Maknanya, berhasratlah, berkeinginanlah pada sesuatu yang memberi manfaat bagimu. Mintalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan jangan merasa tidak berdaya. Mufti Ahmad Yarkhan Naimi rahmatullah alaih menulis tafsir daripada hadis ini. Apapun yang mendatangkan manfaat agama bagimu, janganlah kamu cukupkan dengan jumlah yang sedikit dari itu. Tetapi tunjukkanlah kesungguhan untuk mendapatkannya. Berusahalah untuk mendapatkannya. Tetapi janganlah kamu bergantung pada usahamu sahaja. Serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon pertolongannya. Perlu diingat bahawa dalam hal duniawi, bersyukur dan bersabar itu adalah baik. Tetapi dalam hal akhirat, menunjukkan keinginan dan semangat yang kuat lebih diutamakan. Setiap kali kamu mencapai kedudukan tertentu dalam urusan agama, janganlah kamu merasa cukup dengan hal itu. Tetapi berusahalah untuk lebih maju. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 48, fastabiqul khairat, maka bersegeralah dalam amal soleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita untuk semangat dalam beramal soleh, menjauhi dosa besar, menjauhi dosa kecil, dan selalu memikirkan tentang akhirat. Amin bijahin nabil amin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saudara muslimin yang tercinta, sudah menjadi hal yang lumrah bahawa kesulitan dan musibah akan datang bertubi-tubi di dunia ini. Maka daripada menghindarinya, kita harus menghadapinya dan menjadikannya sebagai sarana untuk mendapatkan pahala untuk akhirat. Bagaimana kita melakukannya? Marilah kita cari tahu bersama-sama. Tersebut dalam surat Al-Baqarah ayat 155, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Bermakna, kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Sampaikanlah wahai Nabi Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Tertulis dalam tafsir Naimi di bawah ayat tersebut, wahai kaum muslimin, kalian adalah umat terbaik, dan orang-orang yang berada di atas derajat yang tinggi akan diberikan ujian yang paling berat. Maka kalian akan diuji dalam berbagai hal. Kadang-kadang diuji karena takut terhadap musuh, kadang-kadang karena kelaparan, kadang-kadang kerana kemiskinan,
kadang-kadang kerana kehilangan harta, kadang-kadang kerana kematian anak, orang tua, sanak saudara dan sahabat terbaik. Di waktu yang lain diuji kerana kehilangan kebun, kehilangan hasil panen, kehilangan buah-buahan. Singkatnya, dapat dikatakan bahawa ujian itu ada beberapa perkara. Dan kalian harus berusaha untuk mendapatkan nilai sempurna di setiap perkaranya. Bagaimana kita bisa meraih nilai sempurna? Yakni jawabannya hanya satu, melalui kesabaran. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155, wa basyiris sabirin, bermakna kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kita belajar bahawa ketika kesulitan, kesusahan, musibah datang menimpa kita, maka cara kita meraih keberhasilan dalam ujian tersebut bukanlah dengan membuat keributan, kekacauan dan mengeluhkan atas segala permasalahan, melainkan dengan bersabar dan ridha terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang bertanya, siapakah orang yang sabar itu? Mari kita pahami akan makna bersabar. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bermakna, yakni orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepadanya kami akan kembali. Subhanallah. Maka terjawablah, siapakah orang yang bersabar itu? Mereka itulah orang-orang yang benar-benar sabar. Mereka adalah orang-orang yang ketika mereka menghadapi kesulitan atau kekhawatiran, mereka tidak mengeluh. Bahkan mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang maknanya sesungguhnya kami hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala dan hanya kepadanya kami akan kembali. Saudara-saudara muslimin yang tercinta, pernyataan yang indah dari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini mempunyai berkah yang sangat besar. Nabi kita, Nabi tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, umatmu telah dikaruniai sesuatu untuk masa musibah yang belum pernah dikaruniai kepada umat sebelumnya, yakni ucapan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tersebut dalam tafsir Ruhul Ma'ani, umat ini telah dikaruniai hal yang demikian kerana ketika terjadi musibah yang bahkan tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Dan itulah pernyataan, yakni ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jika ucapan itu diberikan kepada para nabi sebelumnya, maka sudah pasti akan diberikan kepada Sayyiduna Ya'qub alaihissalam. Sebagaimana setelah dipisahkan dari Sayyiduna Yusuf alaihissalam, beliau alaihissalam berkata, ya asafa alaihi Yusuf, alangkah kasihan Yusuf, bukan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un khas kepada umat Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun ada 3 karunia yang Allah berikan kepada orang-orang yang suka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan selawat kepada mereka. Bermakna dosa-dosa mereka akan diampuni. Mereka akan diberikan berkah khusus, berkah khas, dan mereka akan diberikan kemuliaan dunia dan akhirat. Itu yang pertama. Karunia yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan rahmatnya kepada mereka yang suka membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anugerah yang ketiga, mereka akan memperoleh petunjuk yang sempurna di dunia dan di akhirat. Subhanallah. Subhanallah.
Mereka akan mendapat petunjuk di dunia ini dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan, yakni bersyukur di kala senang dan bersabar di kala susah. Mengenai akhirat, ada yang mendapatkan syurga dengan beramal soleh dan ada pula yang diselamatkan daripada neraka dengan menjauhi dosa. Sedangkan orang yang sabar dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un di kala susah, maka mereka akan berhasil meraih keridaan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang sering terjadi pada kita, kehilangan slipper, kehilangan kasut, kehilangan kopiah, kehilangan apa sahaja, maka pertama kali kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan pada malam yang berbahagia ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.